Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan Kami dari kelompok 5, yang beranggotakan Iis Ismalia. Aisyah Briani. Lilis Mubariha. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ADKK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anggar Titis Prayitno MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu dari seorang guru SMP Negeri 2 Maleber. Nah, dengan tema yaitu implementasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Mari simak. Silakan menyaksikan, bye-bye. Baik teman-teman, di sini kami sudah berada bersama narasumber. Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Toto Sugiarto. Saya mengajar IPS di kelas 9. Saya mengajar sejak tahun 2008. Saya sekarang sebagai wakil kepala sekolah bidang humas sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Gitu. Boleh langsung ke pertanyaannya, Pak? Boleh, silakan. Pak, kan ini, apakah di sekolah SMP 2 Maleber ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka di SMP 2 Maleber telah diterapkan sejak tahun 2023. Berarti sudah 2 tahun, kelas 7 dan kelas 8. Berarti kelas 9 enggak? Kelas 9 masih kurikulum 13. Nah, apakah sekolah ini juga sudah termasuk sekolah penggerak atau belum? Kebetulan SMP 2 Maleber belum termasuk sekolah penggerak. Apakah ada cara atau mesti gimana gitu kalau harus sekolah penggerak? Yang setahu saya tuh yang ada di Kuningan ya, sekolah penggerak biasanya siswa yang 400-an atau yang 200 siswa itu masih belum terdaftar, dan biasanya itu sekolah daftar sendiri. Kepala sekolah itu daftar untuk menjadi sekolah penggerak. Biasanya sesuai dengan ketentuan, selama menjadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya tidak bisa pindah kurang lebih selama 4 tahun. Mungkin kalau SMP 2 Maleber itu sekolah ibaratnya buat kepala sekolah yang baru-baru. Biasanya yang baru-baru tidak ingin selamanya di situ, ingin berpindah ke lain grade gitu ya, ingin grade yang muridnya yang 400 ataupun yang dan seterusnya ke atas gitu. Apakah terdapat guru penggerak di sekolah SMP 2 Maleber? Alhamdulillah, itu saya sendiri menjadi guru penggerak angkatan 8. Saya di angkatan 3 daftar, tapi tidak dilanjutkan daftar guru penggerak karena ya ada sesuatu hal. Angkatan 7 gagal daftar menjadi guru penggerak karena itu ada tahapannya. Ada tahap 1, tahap 2, dan pendidikan. Tahap 1 itu mengikuti isian esai. Harus diisi esai beberapa karakter. Kalau lulus ke tahap berikutnya, tahap 2, wawancara dan peer teaching, simulasi mengajar. Kalau dinyatakan lolos, baru pendidikan. Alhamdulillah saya sudah lolos menjadi guru penggerak dan sudah melakukan pendidikan. Tinggal menunggu pengumuman. Apakah seorang guru penggerak itu ada tugasnya untuk yang mengharuskan misalkan sosialisasi ke guru-guru yang lain mengenai kurikulum Merdeka atau bagaimana? Kalau guru penggerak tidak secara eksplisit membahas tentang kurikulum Merdeka, tapi keilmuan dari 10 modul yang ada di pendidikan guru penggerak itu harus didiseminasikan, harus ditransfer kepada Bapak Ibu guru. Salah satunya tentang budaya positif di sekolah. Itu saya harus melaksanakan, saya harus menceritakan ilmu yang saya dapatkan. Ya, kemudian tentang pembelajaran diferensiasi, saya juga harus menceritakan tentang pembelajaran diferensiasi kepada rekan guru untuk bisa diterapkan di kelas. Gitu. Kalau secara eksplisit di guru penggerak tidak ada, ya tidak ada tentang pembahasan detail tentang kurikulum Merdeka. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu biasanya ranah kurikulum bidang kurikulum gitu. Seperti itu.
setelah COVID Corona kemarin kan motivasi belajar siswa itu menurun ya. Nah, jadi malas gitu dalam belajarnya. Nah, menurut Bapak, dalam melakukan kegiatan pembelajaran sekaligus menerapkan kurikulum merdeka ini, apakah eh, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa gitu untuk belajar? Terus bagaimana caranya? Betul, memang selama COVID anak-anak adalah turun ya. Bahkan kemarin pemerintah memperlakukan kurikulum prototype ya, itu pengalihan dari masa COVID ke sekarang ke kurikulum merdeka. Cocok nggak nih prototype ini? Ternyata udah cocok, berarti diterapkan semua serentak di Kabupaten Kuningan dan bahkan ke seluruh Indonesia diterapkan kurikulum merdeka. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi siswa? Biasanya ketika pas amanat pembina upacara, semua pembina upacara harus memotivasi siswa untuk belajar. Samping itu kita mengundang orang tua untuk berdiskusi, bermusyawarah tentang kemarin setelah COVID ini biar motivasi siswa itu bisa meningkat. Kita di sekolah memberikan motivasi agar mau semangat belajar, di orang tua juga harus bareng-bareng kita menyemangati siswa untuk motivasinya meningkat. Seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan ya Pak, bahwa sekolah yang Bapak ajar itu udah mengimplementasikan terkait kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka itu kan ada P5 ya Pak. Apakah banyak keluhan dari murid-murid tentang tugas atau proyek P5 itu? Alhamdulillah, berarti udah 2 tahun ya kita menerapkan kurikulum merdeka ya P5-nya. Sementara ini tidak ada keluhan dari siswa. Bahkan kemarin ada dorongan motivasi lagi dari para mahasiswa yang lolos kampus mengajar 6 yang memilih sekolahnya di SMP 2 Maleber. Kemarin telah dilangsungkan pameran pelangi yang dimotorisasinya oleh mahasiswa kampus mengajar 6 dan kolaborasi bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Motivasi siswa untuk mengikuti pameran pelangi tersebut untuk menerapkan P5 di sekolah sangat antusias, sementara tidak ada keluhan. Salah satu contohnya untuk daur ulang sampah ya, daur ulang sampah dari ember bekas cat yang 25 kilo tuh. Biasa kan kita paling buat buat wadah apa gitu kan, ini di daur ulang lagi, dicat lagi biar bagus, pakai label gitu kan, pakai ada tutupnya juga kan. Nah di tulisan bak sampah kelas 9C, bak sampah kelas 9B dan seterusnya. Anak-anak itu antusias. Kemudian selain itu ada P5 lain, yaitu kewirausahaan ya, kewirausahaan. Anak-anak menyiapkan stand tiap kelas masing-masing, yaitu kayak jualan gitu kan. Anak-anak begitu antusias untuk memasarkan hasil produknya dan mereka membuatnya sendiri bersama kelompoknya, bersama kelasnya masing-masing. Dan untuk P5 yang di semester 2 yang akan kami lakukan yaitu suara demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, yang mana nanti ada pembentukan kayak sekarang kan mau pemilu ada KPU-nya, ada Bawaslu gitu kan. Nah, nanti kita akan ada pembentukan panitia pemilu, nanti ada pendaftaran, ada kampanye gitu kan, kampanye dari para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan Januari pas masuk semester 6 gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan siswa yang pasif itu biar supaya lebih interaktif di dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah di pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan ya, bagaimana sih cara siswa biar mau aktif? Kita juga ada guru penggerak yang tidak aktif. Bagaimana caranya? Fasilitator itu agar mengaktifkan guru penggerak, yaitu dengan menggunakan pertanyaan pemantik.
pelajaran saya itu ada IPS tentang materi hubungan sosial. Pertanyaan pertama, Lilis, apakah kamu suka berinteraksi dengan warga? Lilis menjawab gitu kan, oh saya suka Pak. Kemudian saya tanya Ayu kamu suka ngapain aja di rumah tangga, suka main nggak? Nah, itu merupakan salah satu dorongan motivasi siswa agar mau aktif, yaitu dengan salah satunya menggunakan pertanyaan pemantik. Beberapa pertanyaan lalu digulirkan pada siswa, ayo kita pada ngacung, pada aktif semua, antusias lah artinya seperti itu. Nah, kemudian apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Untuk penerapan kurikulum merdeka, sementara ini tantangannya guru-guru ini kita perlu peningkatan kompetensi guru ya. Saya sih pengen dari dinas pendidikan ada diklat khusus atau workshop khusus untuk IKM, implementasi kurikulum merdeka, agar bapak ibu guru tuh betul-betul siap, betul-betul paham gitu. Tapi selain itu untuk penerapan IKM ini bapak ibu guru harus mendownload PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, bapak ibu guru butuh apapun ada di PMM, tujuan pembelajaran ada, modul ajar ada, bahan ajar ada, semuanya ada di situ ya, di PMM. Bapak ibu contoh video ada semuanya di PMM. Bapak ibu guru asal rajin saja buka PMM-nya. Kalau tidak rajin ya masalah lah, kita kembali ke kurikulum 13 mungkin itu nggak maju-maju gitu. Kita mau nggak siswanya, mau nggak gurunya untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan melalui belajar mandirinya mengikuti PMM tersebut seperti itu. Terus bagaimana sih pendapat Bapak terkait peran dari kurikulum merdeka ini dalam pengembangan karakter siswa? Di kurikulum merdeka banyak bukan berarti kita merdeka mengajar terus guru mengajar ya, tapi kita berperan untuk memfasilitasi siswa sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan karakternya. Di kurikulum merdeka kita bisa mengarahkan anak itu sesuai dengan potensinya masing-masing. Siap nggak anak-anak itu? Kalau dulu kan di kurikulum 13 silabus IPS dari A sampai Z harus selesai, harus tuntas, gitu kan? Nah, silabus matematika dari A sampai Z harus selesai, harus disampaikan. Nah, kalau di kurikulum merdeka nggak mesti harus, mampunya sampai mana kita pilih aja, gitu kan? Kita pilih aja mana yang tercapai. Nggak harus semuanya harus sampaikan, tapi siswa semuanya nggak bisa, kan percuma. Bisa ada 10 KD ya, bahasa 10 KD. Ketika disampaikan semua tidak bisa kan percuma. Lebih baik 3 sampai 5 disampaikan semuanya bisa, kan lebih enak. Pilih yang mana? Itu kan? Itu lebih lebih fleksibel dalam menerapkannya seperti itu. Tadi kan sempat disinggung sedikit ya Pak terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah dari sekolah tersebut sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan apakah pembelajaran tersebut efektif dilakukan oleh sekolah tersebut? Ya, untuk pembelajaran diferensiasi kan menurut pengertian bahwa itu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda. Berbeda dari hal apa? Kesiapan mengajar, kemudian minat siswa, potensi siswa, dan gaya belajar siswa. Contoh dari kesiapan mengajar, siswa itu tidak semuanya siap untuk belajar. Mungkin si A mah harus membantu ibunya dulu ke pasar, si B mah harus ngurus dulu adiknya di rumah, gitu kan? Si C mah karena orang tuanya ada di rumah atau dia siap belajar, siap banget, gitu kan? Tidak semuanya
dari 30 siswa itu siap semua. Kita sesuaikan. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi itu adanya tes awal dulu, gitu ya. Tes awal kita pengelompokan dulu siswa. Ini potensinya di mana, gitu kan? Nggak harus si A itu lihainya di main bola, nggak harus pintar matematika, nggak harus pintar Indonesia. Oh, dia mah mungkin akan seperti David Beckham, gitu kan? Oh sendiri David Beckham gajinya berapa kan? Gitu. Kemudian ada lagi siswa yang lain. Oh si Anu mah, si Fitri mah pinternya nyanyi, vokalis, gitu kan? Kita kembangkan vokalisnya. Nggak harus pintar matematika, nggak harus pintar bahasa Inggris. Boleh sih semuanya bisa pintar 11 mata pelajaran, tapi kita bakat yang paling utamanya mana, tonjolnya mana. Oh ini sukanya vokalis, oh kita arahkan ke ekskul seni. Ini bakat dari main bolanya bagus, kita arahkan ke ekskul futsal, ada ekskul futsal gitu. Seperti itu. Ya mungkin cukup ya Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan bagi penonton. Semoga pengetahuannya bertambah dan semoga dapat dijadikan implementasi oleh kita semua. Ya, sama-sama. Mohon maaf mungkin penjelasan saya kurang bagus, kurang lebih berilmu, mungkin bisa bisa menambahkan referensi lain dari YouTube ataupun dari Google. Ada. Mungkin sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.